Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Rekartika dengan NIM 23020138. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem limfatik. Baik, yang pertama itu ada sistem peredaran getah bening. Sistem tubuh yang berperan utama menghasilkan imunitas atau kekebalan tubuh memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengalirkan cairan interstisial yang berasal dari ruang antar sel. Yang kedua, mentransfer lemak dan vitamin yang larut dalam lemak atau ADEK. Yang ketiga, memfasilitasi reaksi imun jaringan limfa yang membangkitkan reaksi spesifik yang sangat tinggi terhadap mikroorganisme atau sel abnormal dan dihancurkan oleh limfosit dan makrofag. Selanjutnya nanti ada gambar di bawah ini tentang sistem peredaran getah bening, cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar atau simfol limfa. Dalam pembuluh limfa itu ada pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Selanjutnya cairan limfa. Cairan yang mengisi ruang-ruang antar sel atau cairan jaringan berasal dari cairan darah yang merembes keluar dari kapiler dan tidak masuk lagi ke pembuluh darah, tetapi masuk ke sistem limfatik. Cairan limfa mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan mengandung lemak. Lemak dari usus diangkut oleh pembuluh limfa atau pembuluh kil. Peredaran limfa dimulai dari cairan jaringan tubuh masuk ke pembuluh limfa untuk dikembalikan ke peredaran darah. Pembuluh limfa yang pertama itu mirip dengan vena kecil dengan banyak katup sehingga tampak seperti rangkaian manik-manik. Yang kedua dimulai dari kapiler limfatik, saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Melalui ujung inilah cairan jaringan masuk ke pembuluh limfa. Kapiler limfatik akan bertemu membentuk pembuluh limfa. Melalui pembuluh limfa, cairan limfa mengalir menuju 2 saluran utama, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa tersebut kemudian mengalirkan cairan limfa menuju pembuluh darah vena. Selanjutnya, pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa kanan berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari bagian atas kanan tubuh, yaitu daerah kepala, leher bagian kanan, lengan kanan, dada kanan. Pembuluh ini bermuara pada vena yang berada di bawah selangkah kanan. Selanjutnya, pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa kiri berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari daerah kepala bagian kiri, leher bagian kiri, lengan kiri bagian atas, dada kiri, seluruh bagian tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk atau tulang bagian bawah. Pembuluh ini bermuara pada vena yang berada di bawah selangkah kiri. Kelenjar limfa. Kelenjar limfa sering disebut sebagai simpul limfa atau nodus limfa. Terdapat di sepanjang pembuluh limfa, yaitu 600, terutama terdapat pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Kelenjar limfa akan membengkak apabila tubuh terkena infeksi. Kelenjar limfa berfungsi menghasilkan sel darah putih atau limfosit, menjaga agar tidak terjadi penjalaran infeksi lebih lanjut, menyaring cairan limfa yang mengalir dalam pembuluh limfatik saat cairan limfa melewati nodus limfa. Sistem limfatik manusia. Sistem limfatik mengembalikan cairan dari ruangan interstisial ke sistem sirkulasi. Yang pertama, sistem pembuluh limfatik dengan organ satelit yang penting dalam pertahanan tubuh yang meliputi limfa, adenoid, tonsil, usus buntu, Peyer's patch, dan berbagai nodus limfa. Yang kedua, itu cairan interstisial yang mengenangi jaringan secara terus-menerus diambil oleh kapiler limfatik. Cairan tersebut sekarang disebut limfa. Yang terakhir itu sepanjang perjalanan limfa harus melewati nodus limfa. Setiap patogen yang ada di dalam limfa akan menghadapi makrofag dan limfosit. Limfa, kelenjar yang terletak di belakang lambung. Jaringan limfatik terbesar bentuknya oval dan berwarna ungu tua. Fungsi limfa itu yang pertama pembentukan sel darah putih dan antibodi.
Yang kedua, tempat cadangan sel darah. Yang ketiga, tempat pembongkaran sel darah merah yang mati. Yang terakhir itu tempat membunuh kuman-kuman penyakit. Tonsil atau organ limfoid. Tonsil atau amandel terletak di bagian kanan dan di kiri pangkal tenggorokan. Tonsil yang berada di belakang anak tekak di dalam rongga hidung disebut polip hidung. Fungsi sebagai garis depan pertahanan terhadap infeksi yang masuk melalui hidung dan mulut. Terdapat banyak kelenjar penghasil lendir yang mengandung limfosit. Sekian presentasi dari saya tentang anatomi fisiologi sistem limfatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.